Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Hidayat akan melanjutkan kembali video ketiga dari Web Application Attack and Countermeasure. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait pengenalan arsitektur web application dan juga vulnerability stack. Pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu web application. Web application sendiri adalah fitur yang menyediakan interface atau antarmuka antara pengguna akhir atau end user dengan web server melalui serangkaian halaman web yang dihasilkan di sisi server dan mengandung kode script yang dieksekusi secara dinamis di dalam browser web client. Meskipun aplikasi web ini menerapkan kebijakan keamanan tertentu, mereka tetap rentan terhadap berbagai serangan seperti SQL injection, cross-site scripting, dan juga session hijacking. Lanjut, di sini adalah web application architecture. Saya akan menjelaskannya berdasarkan flow dari datanya. Yang pertama, klien di sini yaitu smartphone akan mengakses web browser. Nah, pada web browser ini klien dapat membuat permintaan HTTP atau HTTP request yang akan dikirimkan ke server web. Dari server web ini, kemudian permintaan tersebut akan diteruskan ke business layer sesuai dengan permintaan dari klien tadi. Itu bisa saja untuk memproses data, menjalankan logika, ataupun mengambil informasi. Kemudian, pada aplikasi server ini, itu akan berkomunikasi dengan database untuk menyimpan, mengambil, atau memperbarui data yang diperlukan untuk memenuhi permintaan dari klien tadi. Nah, kemudian setelah permintaan itu terpenuhi, maka dari database ini, respon dari permintaan tadi akan mengalir kembali dari database, kembali lalu ke web server, lalu akan ditampilkan pada web browser client. Lanjut. Yang kemudian akan saya jelaskan adalah vulnerability stack. Kita jelaskan dari layer pertama terlebih dahulu, yaitu layer security. Lapisan ini berfokus pada alat atau mekanisme pertahanan seperti IPS, IDS untuk mendeteksi dan mencegah serangan. Kerentanan dapat muncul dari konfigurasi yang salah atau kegagalan alat keamanan untuk mendeteksi ancaman baru. Yang layer kedua yaitu layer network. Ini mencakup infrastruktur jaringan seperti router, switch yang bertanggung jawab atas komunikasi data. Kerentanan di sini seringkali disebabkan oleh miskonfigurasi, perangkat yang tidak diupdate, atau penggunaan protokol yang tidak aman. Kemudian selanjutnya yaitu layer 3, yaitu operating system. Ini adalah sistem operasi, misalnya Windows atau Linux, tempat di mana semua software itu berjalan. Kerentanan di sini dapat timbul dari sistem operasi yang tidak diupdate, hak akses yang salah, atau layanan yang tidak perlu tapi tetap dijalankan. Kemudian layer keempat yaitu database. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola semua data aplikasi. Kerentanan umumnya meliputi SQL injection, lemahnya kredensial, atau software database yang belum di-patch. Selanjutnya layer 5 adalah web server. Web server di sini melayani permintaan HTTP client seperti yang tadi saya jelaskan. Kerentanan dapat terjadi ketika perangkat lunak tidak diperbarui, adanya miskonfigurasi, atau penggunaan kredensial default seperti admin-admin. Selanjutnya layer 6 yaitu third party component, meliputi library, framework, ataupun plugin yang dikembangkan oleh pihak ketiga yang digunakan di dalam aplikasi. Keamanannya dapat terancam jika penggunaan komponen-komponen tadi sudah diketahui kerentanannya atau versinya sudah usang. Selanjutnya, layer terakhir yaitu layer 7, custom web application. Ini adalah kode atau logika bisnis yang berasal dari web application itu sendiri. Kerentanan di sini bisa berupa celah teknis yaitu cross-site scripting dan juga insecure direct object reference atau kelemahan dalam logika bisnisnya itu sendiri. Demikian video ketiga dari tugas cyber security ini. Saya akan lanjutkan di video keempat. Terima kasih.